Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul karim. Kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan rasa syukur yang sangat-sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita sampai di akhir Ramadan bisa bersama-sama menikmati setiap proses Ramadan dari hari pertama sampai hari ke-30 ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Salawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang telah menjadi teladan bagi kita semuanya. Dan saya mendoakan buat diri saya, keluarga saya, dan semua teman-teman dimanapun berada, semoga diakui menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pada kultum yang terakhir ini yang diambil dari buku saya berjudul Awareness of Ramadan, setelah dibedah oleh banyak alumni Nako Center pada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-29 kemarin, maka di ujung kultum ini saya kembali menutup dari buku Awareness of Ramadan yang saya tulis ini. Mari kita membuat refleksi dalam buku ini dari hari pertama sampai hari ke-10. Tema yang dibedah dalam buku ini adalah tentang tafakkur. Kita diajak untuk kembali merenung ke dalam diri. Kita diminta belajar untuk jujur. Kita diminta untuk introspeksi diri, muhasabah. Apakah betul kita merasa memiliki banyak khilaf dan dosa? Apakah betul kita membutuhkan Allah dalam perjalanan kita sebagai hambanya? Apakah betul kita menyadari bahwa semua usaha, ikhtiar kita pada ujungnya jika tidak bersandar kepada Allah membuat kita lelah dan celaka? Dari hari pertama sampai hari ke-10 dalam buku ini, kita diminta untuk bertafakkur ke dalam diri. Seperti banyak sekali Allah menyindir kita dengan kalimat-kalimat afala yatafakkarun, afala taqilun. Allah memberikan kita akal agar kita berpikir kritis, berpikir analitis, berpikir kreatif, inovatif, sensitif. Di hari pertama sampai 10, tema yang dibedah oleh para narasumber, para alumni pelatihan Seven Awareness, membedah tentang tafakkur. Maka itu menjadi sebuah modalitas kita untuk sukses di pasca Ramadan. Insya Allah kita akan mengaplikasikan, menginstal
sebuah program dalam pikiran kita, yaitu bertafakkur. Yang kedua, di buku ini pada hari 11 sampai hari ke-20 kita dilatih bagaimana bertadabbur. Bagaimana kita bertadabbur kepada Allah melalui alam-alam ini, alam semesta, ayat-ayatnya. Kita diminta lebih terbuka lagi kepada di luar diri kita. Kita diminta mampu membaca ayat-ayat Allah yang tersebar sepanjang mata kita melihat. Jika hari pertama sampai hari ke-10 kita diminta membaca tanda-tanda ayat Allah melalui diri kita sendiri. Kenapa telinga ada 2, kenapa mata ada 2, kenapa kaki ada 2, kenapa mulut hanya 1, dan sebagainya. Semakin kita mampu mentafakuri diri sendiri, semakin kita bersyukur kepada Allah. Di hari ke-11 sampai ke hari ke-20 kita diminta bertadabbur. Bagaimana kita mampu membaca ayat-ayat Allah yang tersebar di sepanjang kita melihat. Bagaimana Allah berfirman di Al-Quran. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allah berikan ayat-ayatnya dari pergantian siang dan malam yang kemudian bisa dibaca bagi orang-orang yang berakal, yang dia memiliki hati nuraninya, yang dia mampu dalam keadaan duduk, berbaring, keadaan berdiri, dia selalu ingat kepada Allah dan dia percaya bahwa innama khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan, semuanya penuh manfaat. Bagi manusia-manusia yang punya kesadaran tinggi, semua adalah tanda, ayat-ayat, ayatun, tanda-tanda Allah. Batu kerikil yang banyak adalah tanda bagi kita yang bisa membaca. Bisa jadi dosa-dosa kita seperti kerikil kecil yang tidak ada guna, tapi ketika digabungkan begitu banyak. Ketika kita melihat yang namanya awan gelap gulita, itu tanda buat kita bahwa masalah yang berat seperti awan yang gelap, ternyata kalau kita mampu menaikinya, melewatinya, di atasnya masih terang benderang. Kalau kita melihat ke lautan yang luas sekali, ternyata masalahnya banyak. Apa masalah lautan? Tiap hari ada bangkai, kotoran, sampah dari ribuan sungai di dunia ini berakhir di lautan. Tetapi lautan tidak pernah mengubah warna aslinya. Apakah lautan tidak pernah dikirimi oleh sampah-sampah? Dikirimi. Tetapi lautan yang luas, seperti qalbun wasi'un, hati yang luas, jiwa yang luas, santai. Ada banyak musuh, banyak fitnah, banyak hujatan, banyak salah paham. Dia memiliki hati yang luas, seperti seluas samudra. Bisa. Tapi jika hati kita sempit, seperti sungai yang baru kena banjir satu kali saja langsung meluap banjirnya. Jadi di Ramadan ke-20, di Ramadan ke-11 sampai 20 kita diminta menjadi orang yang bertadabbur, mampu membaca tanda-tanda kebesaran Allah melalui ayat-ayatnya yang tersebar di mana-mana, dari buku, dari batu, dari lingkungan, dari mana-mana. Alam semesta ini pun adalah ayat buat kita. Di luar diri kita ini ayat semua, tanda-tanda. Kita melihat buku, melihat ini, laptop, ini semua adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, ulil albab. Tapi ketika dia nggak punya akal, maka tidak ada tanda-tanda itu. Seolah-olah tertutup seperti firman Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Itu dikunci semua. Sulit menemukan tandanya. Dan yang terakhir, di 21 hari sampai akhir Ramadan, kita diminta tasyakur, mensyukuri sesyukur-syukurnya atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagai bentuk syukur kita adalah menjaga lidah. Sebagai bentuk syukur kita adalah sedekah. Sebagai bentuk syukur kita adalah sholat. Sebagai bentuk syukur kita adalah kita berbuat baik dengan tetangga.
Sebagai syukur kita kepada Allah, kita juga bekerja dengan baik. Sebagai syukur kita kepada Allah, kita merawat persahabatan. Sebagai syukur kita kepada Allah, birrul walidain. Semua yang kita lakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah, karena banyaknya nikmat-nikmat yang tidak bisa kita ukur satu persatu. Bukan lagi karena ingin dikasih pahala atau pujian, tapi karena betul-betul syukur kepada Allah, diberikan orang tua yang sehat, istri yang baik, anak yang soleh, pekerjaan yang baik. Semua itu membuat kita menjadi orang-orang yang taqarrub ilallah. Kita termasuk kelompok al-muqarribin, orang-orang yang mendekati Allah dengan caranya. Semoga kita semua bisa dan mampu menjadi manusia-manusia di atas rata-rata. Maka di akhir Ramadan ini, atas nama Yayasan Rumah Kesadaran Indonesia, atas nama pelatihan The Seven Wonders, atas nama Nako School PKB Rumah Kesadaran, atas nama semua program-program yang diadakan di Nako Center, Anak Koya dan sebagainya, saya sebagai ketua yayasan mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan saya mendoakan Anda semua wa ja'alnakum wa iyyakum minasyakirin wal mukhlasin warhamna birahmatikal adim wal khinna wa iyyakum ilal jannatin naim. Semoga kita semua Allah panjangkan umur kita, bertemu sampai di Ramadan yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.